Halo, kembali lagi sama gue Putra Ausa. Hari ini gue bakalan share kepada kalian tentang pengalaman gue yang mana gue hobi banget buat karya sinematik traveling. Nah, suka dan dukanya apa aja nih dalam menjadi seorang kreator dunia videografi yang traveling, itu akan gue share kepada kalian. Kenapa? Jadi tidak hanya video gitu ya, video yang bisa kalian tonton selama ini 3 menit, 4 menit yang wah enak banget dilihat atau gampang dilihat, padahal realita di belakangnya, di belakang layarnya itu banyak pahitnya gitu loh, banyak pahitnya, banyak suka dan dukanya, dan banyak pokoknya hal-hal yang harus kalian pahami, terutama buat kalian yang baru mau terjun dalam hobi ini gitu. Kalian harus tahu apa aja nanti akan harus kalian persiapkan. Nah, di vlog ini gue akan bahas soal itu. Oke, kita langsung aja ke materinya. Dan santai aja ya, kita ngobrol santai. Intinya ini adalah sharing kepada kalian tentang bagaimana pengalaman gue selama ini kalau misalnya traveling. Dan traveling bukan hanya sekedar traveling liburan biasa saja, tapi memang niatnya adalah berkarya, seperti itu. Nah, yang pertama yang harus kalian pahami adalah budget. Ya, kalian harus pahami budget, terutama buat orang yang tinggalnya jauh dari wilayah-wilayah yang alamnya sangat bagus gitu, seperti misalnya Jabodetabek lah ya. Kita tinggal di Jabodetabek ya, kita harus agak jauh sekali untuk menuju seperti Bali, misalnya NTT, Flores, atau misalnya ke Danau Toba di Medan. Berarti biaya kita sangat besar. Pertama kita harus mikirin mungkin tiket pesawatnya, biaya sewa mobil, perjalanan, atau misalnya naik angkotnya gitu ya. Persiapan semuanya itu harus kalian perhitungkan, jangan nanti sampai sana kehabisan uang. Kenapa? Memang perjalanannya pasti makan biaya. Contoh di sini kemarin yang gue buat video Pacitan, itu sudah pasti gue bawa kendaraan pribadi, terus harus bawa asisten satu, dan ya mikirin biaya tol, biaya bensin sekian juta, pulang pergi sekian juta, belum biaya penginapan di Pacitan mungkin atau di mananya. Kemarin di Pacitan gue sewa villa. Nah, itu harus kita perhitungkan semuanya. So, harus kalian perhitungkan, jangan ya udahlah backpackeran aja ya. Bisa sebenarnya backpackeran aja, tapi mungkin ada hal yang sangat lelah dari situ nanti, di mana berkaryanya dalam fisik yang sedang keadaan kelelahan itu pasti tidak akan total biasanya. Itu dia satu. Jadi kalau mau karya bagus gitu, ya masih ada mungkin bisa naik bus misalnya. Dari situ naik bus lebih murah gitu ya, naik bus bisa lebih murah. Lalu kalian harus pikirkan penginapan. Toh zaman sekarang sudah ada Red Doors atau Oyo yang harga semalamnya cuma 100 ribuan, itu ada. Kayak kemarin gue ke Jogja, gue pakai Oyo. Ke Medan gue pakai Red Doors. Waktu ke Danau Toba gue juga sewa Red Doors, hanya 200 ribu semalam dekat Danau Toba. Nah, itu harus kalian perhitungkan biayanya. Dan yang pasti memang makan biaya. Yang pasti ya, besar atau kecil ya tergantung kalian mau nyaman apa tidak nyamannya. Tapi tetap harus kalian perhitungkan biaya. Yang pertama itu. Yang kedua nih sob, yang harus diperhitungkan ya pasti adalah peralatan. Nah, yang harus, kalau kalian selama ini tonton, wah enak ya jalan-jalan libur. Enggak, gue bilang sama kalian. Kenapa? Tas yang gue bawa selama ini, itu beratnya totalnya 12 kilo. Mau naik bukit tingginya 500 meter, kayak waktu di Danau Toba yang dari ke air terjun itu kurang lebih 500 meter. Gue ngetes pakai drone aja pada saat itu, ngukur ketinggiannya lebih dari 500 meter ketinggiannya gitu. Dan itu masih tebing, masih kanan kiri drone itu masih tebing gitu. Yang arti kata kondisinya kalian bawa tas 12 kilo dengan peralatan semua, gimbal, kamera, apalagi drone, lalu di dalam itu juga ya baterai, semuanya ada dalam satu tas. Itu fisik butuh yang benar-benar keadaan prima. Makanya kalau gue biasanya bawa ransum, biasanya coklat gitu-gitu gue bawa, itu penting sekali. Kalian harus pikirkan itu.
Apalagi kalau misalnya trekkingnya lebih jauh, misalnya treknya bisa 2 jam, 3 jam jalan kaki buat kalian hobi gunung. Nah, itu harus kalian perhitungkan. Beban tas yang dibawa itu nggak main-main gitu. Apalagi itu pokoknya sudah pasti ngap. Nah, untuk yang kemarin gua ke yang ke Pacitan ini itu sama pas Pantai Pangasan kalau nggak salah namanya, Pantai Pangasan. Hari pertama gua datang ke Pangasan itu tetap ada mendakinya walaupun tidak curam ya, tapi tetap trekking, mendaki, turun dan naiknya nanti bakalan ada mendakinya, dan itu bawa tas 12 kilo ya sangat berat. Nah, itu harus kalian perhitungkan. Gue di sini bawa asisten, itu tetap tas gue sekitar 8 kiloan karena dibagi 2 dengan asisten gue pada situ sama Ical ya. Nah, itu tetap bukannya ringan, tetap 8 kilo yang arti dibawa ngap, pasti ngos-ngosan, yang berarti fisik harus kalian jaga sangat baik. Vitamin dan makanan, minum yang kalian harus bawa itu harus dipersiapkan. Jangan ibaratnya berperang tanpa persiapan, oke? Nah, di poin ketiga sebagai seorang video maker gitu ya, kalian tentu banyak kendala. Seperti gua, kendala yang paling terpenting adalah sebenarnya waktu. Kalau lo pengen ngambil sebuah footage yang bagus sebenarnya butuh waktu. Satu lokasi itu sebenarnya bisa butuh sebenarnya 6-7 jam enaknya. Tapi kalau seandainya seperti gue yang di Pacitan kemarin, hanya 1,5 hari tapi lokasinya ada banyak. Nah, itu yang pusing. Sehingga kurang lebih gue hitung gue harus ada di lokasi itu hanya 3 jam. Tidak boleh lebih. Kalau lebih akhirnya telat. Nah, kejadian di Pacitan itu terjadi akhirnya karena waktu gua berangkat dari Wonogiri, dari Baturetno itu sudah jam 8 pagi. Dari mana dari Baturetno menuju Pacitan itu 1,5 jam perjalanan. Ya udah, gua naik motor bareng Ical waktu itu menuju Pacitan, dan kita udah janjian sama Rido anak Ponorogo dan Aziz anak Pacitan berdua. Mereka nunggu di Pacitan di alun-alun. Lalu dari sana gue pikir itu sudah sampai dekat Pangasannya gitu, Pantai Pangasannya. Ternyata masih 1 jaman lagi menuju Pangasan. Wow, berarti kita sudah terbuang waktu lagi nih sekitar 2,5 jam. Sampai di Pangasan itu sudah sekitar jam 11 siang. Nah, sampai di Pangasan itu masih di atas. Untuk trek turun ke bawah ya habis lah ya waktu jalan sekitar 20 menit sampai 30 menit gitu. Berarti setengah 12-an. Sampai di sana lo baru bisa melihat, oh ini lokasinya. Nah, bayangkan waktunya durasi 3 jam, lo harus sudah mikirkan apa aja mau lo ambil, bagaimana lokasinya baru dilihat gitu. Bagaimana solusinya? Kecenderungan teman-teman, termasuk dulu awal-awal gue buat ke arah cinematic traveling, dari rumah tuh sudah banyak ide. Tapi begitu sampai di lokasi, pasti blank. Ya nggak? Kalian pasti mengalami, wah sampai di lokasi ngeblank, gue mau ngambil apa nih, belum dipikirkan waktu gitu ya kan. Tenang, kata gue, kalian harus belajar jeli. Belajarlah jeli dimana selama perjalanan, kira-kira konsep sederhana yang tadi kalian sudah susun di rumah atau jauh-jauh hari sebelumnya, gue sarankan catatlah di handphone. Catatlah di note-nya di handphone, biasanya seperti ini. Kalau gue, biasanya seperti ini. Gue akan tulis di note misalnya begini, sampai di Pangasan gue akan ambil drone. 1. Poin kedua, gue akan ambil circle. Di mana posisi ambil circle-nya, drone-nya nanti urusannya. Yang pasti gue tulis dulu. 1, nanti di sini ambil drone. Poin kedua, nanti gue akan ambil circle di Pangasan. Ketiga, gue akan ambil langkah kaki. Keempat, gue nanti akan ambil misalnya area hutan pohonnya dan semuanya. Gue hanya nulis seperti itu. Di mana lokasinya urusan nanti. Paling tidak note catatan yang membantu mengingatkan kita di lokasi sudah kita tulis di note handphone kita. Oke, sama perjalanan gue lihat ada pohon dan garis panjang, garis jalanan setapak panjang yang backgroundnya keren. Ada sedikit sawah, bocoran sawah dan ada bukit dan pantai. Nah, pada saat itu insting. Itulah dia. Memang sebagai seorang kreator atau video maker, kalian harus punya jiwa art yang tinggi dan imajinasi yang tinggi. Dimana pada saat kalian lagi berjalan, itu nggak hanya sekedar jalan, sampai di lokasi itu sudah mainkan imajinasi kalian, mainkan khayalan kalian, mulailah berpikir, ini keren nih. Insting kalian dipertajam. Begitu lihat hal yang keren, pada saat poin pertama yang gue lihat itu adalah waktu itu yang tadi, jalan setapak, ada bukit sedikit dan bocoran laut, maka bilang, terus stop, gue ambil dulu di sini. Karena poin nomor 5 kalau nggak salah tadi, ada. Ini mana area
luasnya hutannya, wilayah pantainya, dan jalan setapaknya itu ada memang dalam catatan gue tadi. Maka kita ambil dulu di sana. Kita udah ngambil beberapa degan di situ. Kalau sudah, poin kelima beres, coret. Gue jalan lagi, lihat di situ gue ngeliatin ternyata luas areanya ya. Yang sayangnya tapi pengasannya ternyata sudah sawahnya sudah panen. Itu dia yang sayang. Itu Pangasan itu tertariknya gue pada saat Rido menawarkan ini ada pantai keren om, di mana situ ada sawah langsung pantai. Dan gue lihat pada saat itu memang lagi apa ya, lagi sebelum panen itu loh, lagi tingginya itu sawah gitu. Dan ternyata pas kita datang 2 hari sebelumnya sudah panen, sehingga udah kering nih, udah rata nih, si sawahnya juga udah berantakan gitu. Tapi ya udah, kita udah kepalang tanggung dan sampai, tetap kita ambil. Kebetulan memang dari posisi kamera atas, di bawahnya itu sawah, di ujungnya itu memang sudah ada batu kayak V seperti itu, dan itu gue bilang, wah ini keren. Nah, imajinasi gue berpikir pada saat itu, oke, sebelum sampai ngambil poin circle di bawah atau drone di bawah, gue harus punya pengantar, adegan scene pengantarnya dari jauh dulu, wide-nya dulu. Jadi gue ambil dulu untuk nunjukin pengasannya, gue ambil wide di mana gue jalan di bawah, gitu ya. Ical dengan kamera ngambil dari atas yang nunjukin seluruh keseluruhan tentang pengasan. Itu poin pertama dalam imajinasi gue pada saat itu. Nanti ngambil adegan zoomnya, misalnya ngambil yang lebih angle-nya lebih detail, itu nanti di bawah. Setelah itu gue ngambil adegan kaki yang jalan yang di pesawahan yang sudah banyak jeraminya. Nah, itu kan sudah ada dalam catatan gue tadi, ya kan, jalan setapak, jalan kaki, ngambil shoot kaki. Nah, itu ambil. Itu diambil, habis itu gue ngambil drone di antara bebatuan yang tembuskan di mana batu V-nya gitu. Sembari gue jalan, tiba-tiba drone-nya mundur dan terlihatlah batu V itu dan pantai. Nah, hal-hal seperti ini itu sudah harus kalian persiapkan. Minimal dalam note catatan handphone kalian tadi sudah kalian lakukan. Yang drone mundur, oke? Wide areanya, jalan setapak langkahnya, terus area pesawahannya. Nah, catatan ini tadi sudah kalau lengkap dan durasi waktunya masih ada, kalian bisa ngambil yang lain. Di situ gue sempat ngambil ical, walaupun akhirnya nggak tayang. Ambil yang ical di antara pohon, bukan pohon, tempat apa? Pondok berteduh mini seperti itu. Gue ambil, lalu ical yang ngambil berjalan-jalan setapak, itu dia. Walaupun durasinya sangat singkat, memang kita harus jeli sekali sampai di lokasi, lihat menurut feel hati kalian jiwa. Dunia videografi, dunia art, oke? Dunia videografi adalah dunia art. Di sini tidak ada hukum angka pastinya gitu, harus seperti apa, angle-nya seperti apa, wajib seperti apa, nggak ada. Yang bermain dalam sini, pada saat kamu mendirect atau menyusun konsep adalah hati kalian, jiwa kalian, feeling kalian. Di mana angle yang bagus, di mana kamera yang pas, di mana nyusunnya. Dari scene ini nanti akan masuk ke scene ini, dari scene ini akan masuk ke ini. Nah, itu harus ada di otak kalian pada saat di lokasi dalam waktu kurang lebih 3 jam tadi berpikirnya. Makanya setelah ngambil drone pada saat itu, gue langsung cek kira-kira, gue lihat jam, oh masih ada waktu sekitaran 1 jam pada saat itu. Ya udah, gue lihat di mana lagi. Gue lihat di batu-batunya keren ya. Udah gue ambil tuh adegan pakai kamera Insta360. Untuk momen bullet time-nya gue ambil karena masih ada waktu. Terus sebenarnya gue masih juga ngambil banyak hal lainnya. Setelah itu durasi sudah habis, habis jam 2 kalau nggak salah, itu sekitaran jam 2 kita harus segera berangkat. Dan kita belum makan pada saat itu, belum juga istirahat untuk sholat zuhur dan asar. Jadi udah, kita turun dari sana, dari Pangasan kita langsung menuju Klayar karena gue pengen ngambil momen EPV. Sayangnya ya kita harus makan. Perjalanan dari sana menuju Klayar, dari Pangasan Klayar itu kurang lebih hampir 2,5 jam. Belum istirahat hampir 40 menit, kita makan dan sholat tadi habis. Sehingga sampai di Klayar di luar dugaan itu sekitar jam 4 lewatan. Sekitar jam 4 lewatan. Ya, belum persiapan, sewa, ngeluarin alat sudah 4:30. Sehingga yang sempat gua ambil dalam note gua itu hanya ETV-nya aja. Gua nggak dapat momen lain banyaknya. Ini salah satu kendala yang kadang di luar perhitungan kita. Udah kita prepare saja, itu kadang masih di luar perhitungan kita. Misalnya, oke, jam 2 keluar dari Pangasan, sampai di Klayar misalnya jam 3. Itu kan catatannya. Ternyata realita di lapangan yang kendala lah apa, sampai di sana di luar perkiraan. Sehingga apa?
kalian sudah punya not catatan tadi, paling tidak kejar poin-poin utama dalam catatan kalian tadi. Dan memang di layar gue targetkan banget itu adalah ATV-nya, adegan gue naik motor ATV itu, dan ya sudah, memang cuma dapat itu. Dan sunset memang juga akhirnya nggak dapat karena memang ini musim hujan. Sebenarnya dalam kondisi musim hujan ya sunsetnya juga nggak dapat, nggak apa-apa. Paling tidak gue sudah maksimal kerja keras, itu dia. Kalian bisa bayangkan naik motor dari pagi menuju Pangasan, langsung panas-panasan, langsung ke layar shoot, gak ada istirahatnya. Istirahatnya pada saat makan 45 menit itu aja, itu pun masih otak masih berpikir nanti ambil apa, itu dia. Oke, beres dari layar, itu kita harus ke pantai Ngiriboyo. Kita sewa villanya di Ngiriboyo, dan lumayan dari sana sekitaran habis hampir sejam lah ya, karena memang udah gelap gulita, dan kita memang melewati wilayah yang listrik perjalanan nggak ada, jadi gelap total sama sekali. Sampai akhirnya di Ngiriboyo malam itu sekitaran jam 7. Dan apesnya, walaupun gue udah bayar villanya secara online, yang jaga nggak ada. Gue masuk ke dalam villa, nunggu penjaga villanya, ternyata tinggalnya nggak di sana gitu, nggak di villa itu. Bayangin, gue udah bayar villanya, dia tinggal di desa sebelah yang butuh waktu ke sana, sehingga jam 9 malam gue ingat baru masuk dalam villa dalam kondisi kelelahan, perut lapar gitu ya. Kita badan sudah sangat lelah sekali, pengen istirahat karena jam 4:30 subuh kita sudah harus bangun lagi untuk ambil adegan obor gitu. Nah, itu wah luar biasa, capek datang. Akhirnya jam 9 malam penjaga villanya datang, kita masuk, istirahat, mandi, sholat, dan tidur. Tidur itu pun akhirnya sekitaran jam 11 kalau nggak salah, setelah beres-beresin alat semua, ngecas baterai semua. Oke, kita tidur. Jam 5 subuh itu bangun. Capek, luar biasa capek. Ngantuk dan malas sekali pastinya. Badan rasanya sudah tidak mau lagi sebenarnya beraktivitas, saking lelah. Tapi ingat, perjuangan ini untuk buat video ini butuh perjuangan yang keras, tekad yang kuat pastinya, dipaksain. Kalian bisa lihat di video itu sebenarnya mata gue sudah sangat sembab, sangat kelelahan. Setelah sholat subuh, kita langsung di pantai Ngiriboyo. Di pantai Ngiriboyo itu gue memang ngejar langit birunya. Sebelum langit biru, adegan obor kita ambil. Itu memang sudah disiapkan sama Bro Rido. Dan memang gue udah tulis juga di note. Hari kedua, kita akan ambil adegan malam. Tadinya sebenarnya malam, tapi karena sudah kelelahan, akhirnya malam kita batalkan. Kita ngajar 4:30 subuh aja, lalu langsung biasa jam 5 subuh itu langit sudah biru di garis pantai. Nah, itu yang kita kejar. Momennya cuma 20 menit, nggak boleh salah. Kalau salah, hilang momen langit birunya, karena openingnya ada di sana. Nah, itu sudah kita gue konsep dari memang jauh-jauh hari gitu ya. Lalu adegan obor kita ambil dalam kondisi yang ngantuk, badan lelah, sisa lelah kemarin masih ada gitu. Kita tetap lakukan ngambil sesuai dengan note yang sudah gue tulis di handphone. Apa aja mau gue ambil, adegan ombornya, obor letak di bawah. Itu pun ada kendala yang nggak diduga pada saat itu, dimana ternyata botol minyak tanahnya jatuh, kata Bro Rido, sehingga kita cari solar. Untungnya pagi Bro Rido yang pergi nyari malam, kalau nggak salah dia nyari entah di mana gua nggak tahu, akhirnya nemukan solar. Ya udah, kita pakai solar adegan obor itu dan kita ambil shot. Oke, kita ambil dari sana. Beres itu setelah adegan obor, jalan di pantai beres, itu semua terburu-buru pastinya karena langit birunya nggak lama ya, hanya 20 menit saja itu jadi langit bisa biru seperti itu. Setelah itu dapat, kita nggak makan nggak apa ya, cuma minum, langsung berangkat lagi ke bukit apa, gue lupa nama bukitnya. Bukit ini kita langsung harus ke bukit ini. Memang nggak terlalu jauh, tapi tetap perjalanan dan jalan kaki gitu. Dari sana parkiran motor lumayan agak jauh, lalu kita jalan dari parkiran motor itu. Motor ditinggalkan aja di jalan setapak gitu, katanya aman. Ya udah, kita tinggalin motor jalan setapak, lalu kita jalan menuju bukit yang penuh dengan Bukit Ilalang. Nah, ilalang. Jadi banyak ilalang. Nah, di situ kita ambil. Nah, bukit ini sebenarnya tambahan di luar not catatan gua. Sehingga ya udah, kita ambil aja adegan jalan kaki. Seperti itu tadi, jangan panik. Apa aja mau gambil. Udah, pertama jalan langkahnya, lalu drone-nya bisa ambil drone mode circle atau helix.
lalu drone, ya, hal-hal seperti itu aja untuk stok jaga-jaga yang teraman. Lalu adegan kita melangkah, berlari menikmati suasana pagi gitu. Walaupun muka kita sembab, tapi malah menurut gue sembabnya mata malah memberi nunjuk natural. Jadi gue biarin aja rambut acak-acakan, mata dalam kondisi sembab, biarkan aja, diambil aja. Justru akhirnya gue malah lihat di video itu nampak natural sekali gitu. Kita menikmati dalam kondisi lelah fisiknya gitu. Setelah kita ambil momen itu tadi, seperti gue bilang, kalau gue cari amannya, kalau sudah sampai di lokasi dan ini lokasi di luar note gue atau tambahan ternyata, maka gue langsung itu aja. Pasti gue ambil adalah circle. Momen circle gue, drone dengan drone, helix dengan drone, lalu jalan langkah kaki, misalnya tangan yang memegang ilalang tadi, terus ambil kalau menemukan misalnya binatang-binatang apa, pakai lensa makro misalnya, ambil detail tentang untuk transisi aja. Nah itu seperti itu aja kalian ambil shoot amannya, oke? Habis dari sana kalau nggak salah itu nggak lama di sana, kita cuma 1 jam aja karena sudah mulai jam sekitar 7:30 kalau nggak salah. Perut sudah kelaparan ya, karena kita keluar dari 4:30 tadi nggak makan, cuma minum aja. Terus kita cari makan sarapan, kita cari sarapan, bla 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 bla, beres agak molor masaknya, kira nggak salah setengah 10-an. Setengah 10 benar, kita 1 jam lebih nunggu ikannya dibakar, lama sekali, hingga setengah 10-an itu baru beres kita makan. Kita langsung sebenarnya persiapan untuk ngambil momen ini, naik perahu tadinya, naik perahu. Tapi sebelum naik perahu, gue ternyata melihat di situ ada kegiatan para nelayan yang sedang ngambil ikan udang ebi gitu, udang ebi. Nah itu langsung gue ambil aja, untuk gue pikir ini untuk stok shot, mana tahu kepake ekspresi mereka, kegiatan mereka mengambil udang ebinya, menjalanya gitu ya. Itu gue ambil semuanya. Sekitaran sampai jam 12 kita balik ke villa, istirahat. Setelah sholat kita lanjut langsung ke adegan utama, memang sudah dalam note, yaitu adalah ini, perahu. Kita naik perahu. Memang dalam perahu gue sebenarnya pengen nunjukin bahwa Pacitan itu punya suatu hal yang luar biasa, di mana dia itu langsung bukit yang tinggi, langsung dataran yang tinggi, langsung tiba-tiba rendah, di mana ada sungai yang warnanya benar-benar hijau. Kalau nggak musim hujan itu warnanya biru. Sayang kita datang ke dalam kondisi hujan, yang mana hijaunya juga masih agak tercampur dengan lumpur, sehingga warnanya agak kehijauan, kurang hijau yang cerah. Tapi Sungai Marun itu sebenarnya aslinya bisa biru kalau dalam kondisi musim panas katanya. Nah kerennya Pacitan itu, kenapa gue sangat tertarik ingin explore itu adalah bukit, langsung tiba-tiba dataran rendah, di situ ada sungai yang warnanya biru atau hijau kadang, dan langsung garis pantai. Nah itu sangat jarang dimiliki oleh pantai-pantai lain atau alam-alam lain. Bagi gue, dari dulu sebenarnya gue suka dengan Pacitan gitu. Menurut gue itu bagaikan kayak surga yang tersembunyi, belum terlalu dieksplor atau diketahui banyak orang. Makanya gue tertarik untuk mengeksplor Pacitan. Makanya pada saat itu gue tarik drone gue dari kapal, lalu mundur panjang sampai ke garis pantai untuk nunjukin ada bukit, langsung sungai, langsung lautan gitu. Jadi antara air tawar dan air laut langsung menyatu gitu. Cuman sayang Ical ngambilnya kurang panjang gitu loh. Belum sampai garis pantainya terlihat luas, Ical udah stop drone-nya. Itu sayang sekali. Tapi buat teman-teman yang pengen lakukan hal ini, mungkin kalian harus ambil momen itu, karena memang kerennya Pacitan salah satunya di situ, di mana langsung dataran tinggi, tiba-tiba dataran rendah, ada sungai yang warnanya biru atau hijau kadang, lalu langsung garis pantai. Luar biasa, itu jarang sekali dimiliki oleh alam-alam yang lain. Itu sudah ada dalam catatan gua sebelum dari berangkat ke Pacitan. Dari Jakarta, dari Depok sudah gue tulis itu semua. Nanti ambil drone, ambil top up drone-nya, karena memang cenderungan dari drone di sana. Lalu gue ngambil dengan kamera Insta360 di atas kapal, lakukan adegan bulat seperti itu. Udah gue susun, oke? Nah, habis dari sana kita langsung harus buru-buru sob. Terakhir targetnya adalah pantai Buyutan ya. Ini pantai sudah pernah gue datangin, dan memang ini adalah salah satu pantai yang paling gue suka di Pacitan. Pantai yang paling gue suka di Pacitan adalah Buyutan. Kenapa? Dari tebing yang lurus, tebing yang tinggi, tiba-tiba patah gitu, langsung kayak jurang gitu ya.
langsung pantai yang pasirnya luas sekali, di mana di atasnya itu ada area persawahan. Lagi dan lagi kita datang dalam kondisi sudah panen. Itu sayang sekali. Tadinya gue pengen ngambil tarik drone, di mana di antara sawah, gue jalan, tiba-tiba langsung drone-drone menjauh sampai garis pantai. Mungkin drone-nya harus terbang mundur sekitar 1 kilo untuk bisa lihat itu semua. Tapi sayang, sampai di sana ternyata baru beres sawahnya udah botak gitu loh, udah nggak ada lagi sawah-sawah yang daunnya tinggi itu. Sayang, ya udah nggak apa-apa, tetap gue ambil di situ. Akhirnya adegan gue jalan circle sesuai note di handphone gue udah tulis. Gue jalan di antara persawahan, di mana nanti ngambil drone-nya, ngambil ekspresinya, itu tetap gue ambil. Zoom angle ngambil medium shoot dengan kamera darat, terus ngambil misalnya long shoot, extreme long shoot, itu tetap gue ambil sesuai dengan target. Lalu ngambil di pantainya, memang gue udah tulis di note di rumah, gue lari-larian sama Ical gitu, dimana backgroundnya itu pantai gitu ya, lautannya gitu kan, kita lari-larian. Tapi adegan jatuh itu natural, emang kelelahan akhirnya jatuh, ya udah nggak gue apa-apain. Dan di sana kita sebenarnya mau ngambil banyak hal, tapi kondisi mendung. Kondisi sudah mendung, kita sampai di sana sekitaran jam 3:30 kalau nggak salah. Sekitaran jam 5 sudah mendadak mendung langitnya, sehingga nggak dapat sunset. Dan ya, kita akan ambil semuanya momen yang kita butuhkan. Nah, kalian dari gua ngoceh ini aja, kalian sudah bisa bayangkan lelah sekali ya. 1,5 hari atau 2 hari total yang dengan perjalanannya, itu nggak ada istirahatnya. Badan itu sampai akhirnya di Baturetno lagi setelah beres syuting ini semua, itu badannya remuk. Gua butuh istirahat di Wonogiri. Gua nggak bisa karena harus ngejar ke Jakarta, sehingga gua harus pulang lagi langsung nyetir. Gua juga yang nyetir mobilnya dari Baturetno ke Jakarta tanpa macet, itu kurang lebih sekitar 11 jam perjalanan nyetir lagi. Itu rasanya nggak karuan. Bangun siang itu badannya rasanya pengen dipijet itu loh. Dari ngoceh gue aja kalian udah bisa bayang panjang sekali ya. Padahal videonya kurang lebih 4 menit ya. 4 menit yang gue tayangkan kepada kalian, tapi perjuangan 4 menit ini luar biasa. Nah, yang harus kalian ambil dari obrolan panjang gue ini adalah bagaimana persiapannya yang sudah dipersiapkan dengan matang saja. Itu kadang masih di luar perkiraan, masih ada molornya, masih banyak kendalanya, yang mendung tadi, atau ternyata kondisi di lapangan yang nggak sesuai harapan, yang sawah ternyata sudah dipanen sehingga tidak dapat yang bagus. Tapi kalian harus tetap ambil, karena kalian sudah jauh-jauh nih. Gue kesana itu berarti kurang lebih adalah 12 jam perjalanan kalau dari Depok gitu, nyetir mobil sendiri gitu ya kan. Nah, itu harus kalian, mood harus tetap ada, walaupun sampai di sana nggak sesuai harapan, tapi gue sudah sampai di lokasi. Apa yang ada maksimalkan gitu, dengan alat yang kalian miliki ya maksimalkan. Ya semakin alat lengkap itu tentu semakin bagus ya, kita bisa tentu membantu pasti. Dengan ada gimbal pasti lebih ada movement yang lebih stabil gitu ya kan. Kalau tidak ada gimbal ya mungkin kalian bisa manfaatkan apa yang ada aja, atau dengan modal smartphone pun tetap bisa sob. Gue nggak bilang harus dengan alat yang lengkap, tidak. Apa yang kalian miliki, maksimalkan dan buatlah dengan konsep yang terbaik yang kalian buat. Jadi kalau kalian mau buat cinematic traveling, jangan pergi kosong. Otak kalian jangan kosong. Oke? Artinya nantilah di sana gue ambil apa ada aja, gue semuanya gue ambil aja penting. Nggak seperti itu. Sampai di sana nanti kalian akan blank itu pasti. Belum karena kondisi panas, haus, lelah, itu akan membuat otak kita stuck. Nah, note catatan yang di handphone tadi itu membantu untuk mengingatkan kita kembali apa target yang mau kita ambil. Oke, lalu persiapkan fisik, bawa ransum yang bagus, biasa coklat lah ya. Coklat itu bantu cepat untuk membantu ini, walaupun ya bikin gemuk ya. Itulah kenapa gue kemarin-kemarin gemuk nih, karena gue kalau traveling bawa coklatnya kebanyakan kayaknya. Walaupun sekarang sudah turun berat gue 12 kilo. Oke, ya itulah perjalanan panjang tentang buat karya cinematic traveling di Pacitan. Dan semoga bagaimana susah dukanya perjalanan ini tuh menjadi gambaran buat kalian bahwa buat karya cinematic traveling itu nggak gampang. Dan mulai dari mungkin ya harus mengeluarkan uang, fisik, tenaga,
alat, pikiran, belum sampai di rumah nanti harus dieditnya lagi. Dan satu hal yang gue juga harus kalian teman-teman, kalau kalian yang hobi buat karya cinematic traveling, pasti kalian lebih sensitif dan tahu cara menghargai karya orang. Kenapa? Perjalanan membuat karya itu tidaklah mudah. Dan gue selalu katakan, karya gue adalah karya terbaik yang sudah gue lakukan semaksimal mungkin dengan kondisi yang carut marut pastinya, yang kondisi dikejar-kejar oleh waktu dan anggaran waktu semuanya. Maka gue selalu katakan gue puas dengan karya gue dan gue bangga dengan karya gue. Kalian pun harus begitu. Kenapa? Karena tidak hanya mengambilnya. Ibaratnya kalau orang katakan, ini kalau harusnya seperti ini, kan orang tidak tahu seperti apa di lapangan susahnya, ya kan? Orang kalau belum pernah mengalami perjalanan kita, pasti gampang ngomongnya. Tapi kalau dia tahu betapa susahnya buat cinematic traveling, dia pasti akan menghargai dengan tahu susahnya membuat karya ini. Ya, kembali lagi, pengalaman dan jam terbang orang akan menilai bagaimana orang menyikapi sebuah karya orang. Oke, mungkin segitu aja tips dan trik atau sharing dari gua buat kalian. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog gua lainnya.